Ada yang ingin merasa berhasil menyelenggarakan event internasional, makanya jadi tidak fokus menggarap olahraganya dan lebih kepada pencitraannya, akan ini, akan itu, dan lain sebagainya. Yang penting Formula E terlaksana. Setelah itu diklaim sukses besar, untung banyak. Tapi keuntungannya sedikit, nggak bisa bayar utang. Ya itulah yang terjadi. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen An. Ada peribahasa, besar pasak daripada tiak, yang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, itu seperti Formula E yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2022. Banyak sekali pengeluarannya, tetapi penghasilannya atau pendapatannya sedikit. Paling tidak, itu yang terungkap dari pernyataan perwakilan Jakpro ketika mengatakan laporan keuangan Formula E sudah selesai diaudit. Ini berita gembira loh, laporan Formula E selesai. Sudah ditunggu lama, sudah dijanjikan lama. Bahkan dulu ketika Formula E baru saja dilaksanakan bulan Juni 2022, gubernur sebelumnya nih mengatakan laporannya sedang dibuat, semuanya tercatat, rapi, sekarang tinggal finalisasi. Ternyata finalisasinya sampai Januari 2023. Lama juga ya finalisasinya. Tapi kita apresiasi saja bahwa laporan keuangan sudah selesai. Walaupun ya harus ganti gubernur dulu. Tapi kalau saya berkata begini, pasti nanti akan diserang oleh pendukung gubernur sebelumnya. Mereka akan mengatakan, itu kan tahap persiapan, yang sekarang itu tinggal gunting pita saja. Nah, dalam laporan yang sudah selesai diaudit itu, perwakilan Jakpro mengatakan Formula E tahun 2022 memperoleh keuntungan sebesar 5,29 miliar rupiah. 5,29 miliar rupiah. Kok nggak seperti yang dikabarkan ya? Katanya triliunan untungnya. Klaimnya juga sukses besar, untung banyak. Nggak taunya ya 5,29 miliar rupiah aja. Apakah angka 5 miliar sekian itu sedikit? Ya kalau untuk saya pribadi banyak. Bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa beli mobil, bisa untuk tabungan, banyak kalau untuk pribadi. Tetapi kalau untuk konteks Formula E itu menjadi terlihat kecil. Mengapa? Kita harus ingat, untuk bisa menyelenggarakan Formula E, Jakpro harus membayar komitmen fee kepada pihak Formula E. Komitmen fee awalnya sebesar 2,2 triliun rupiah. Banyak sekali kan? Itu awalnya. Tapi katanya setelah ditawar menjadi 653 miliar rupiah. Banyak juga ya turunnya. Ini ditawar beneran atau yang dulu itu rencana kelebihan bayar nih? Itu biar KPK saja yang membuktikan ya. Nah, dari 653 miliar rupiah itu, Jakpro sudah membayar 563 miliar rupiah. Maka masih ada kekurangan untuk komitmen fee, sebesar 90 miliar rupiah. Tuh kan, keuntungannya 5,29 miliar rupiah, tapi utangnya masih 90 miliar rupiah. Keuntungannya untuk bayar utang aja nggak cukup loh. Apalagi Jakpro sudah berniat membayar utang tanpa melibatkan APBD. Ya kalau keuntungannya segitu terus, lalu bayarnya nanti mau bagaimana? Nggak bisa toh. Ya mau bagaimana lagi? Memang penyelenggaraan Formula E 2022 di Jakarta penuh dengan intrik, polemik, tetapi bukan soal olahraganya, tapi soal politiknya. Terlalu banyak orang yang ingin pencitraan dengan penyelenggaraan Formula E 2022 ini. Ada yang ingin merasa berhasil menyelenggarakan event internasional, makanya jadi tidak fokus menggarap olahraganya dan lebih kepada pencitraannya,
akan ini, akan itu, dan lain sebagainya. Yang penting Formula E terlaksana. Setelah itu diklaim sukses besar, untung banyak. Tapi keuntungannya sedikit, nggak bisa bayar utang. Ya itulah yang terjadi. Maka kalau memang Jakarta masih akan menyelenggarakan Formula E tahun 2023 dan 2024, perlu perbaikan yang sungguh agar Formula E ini juga bisa sukses tapi juga cuan begitu loh. Tidak hanya sekedar diklaim sukses tetapi tidak menghasilkan banyak keuntungan. Karena itulah hal pertama yang harus dilakukan adalah menunjuk panitia itu sungguh-sungguh yang profesional, sungguh-sungguh yang mengerti dunia otomotif. Ini sudah bulan Februari loh. Dan tahun 2023 ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Sistemnya back to back lagi, jadi 2 balapan pada 2 hari berturut-turut. Ini kan butuh persiapan yang lebih. Maka butuh orang-orang yang profesional, jangan lagi orang-orang yang hanya ingin pencitraan, ingin keinginan politiknya bisa terpenuhi. Itu nanti jadinya ya sama seperti 2022, asal jalan, klaim sukses. Catatannya tentu saja 2023 dan 2024 itu dilaksanakan lagi di Jakarta, bukan karena 2022 sukses, bukan. Itu nanti jadi salah info. Bisa saja ada yang mengatakan, tuh kan 2022 berarti sukses, maka 2023 dan 2024 dilaksanakan lagi. Bukan itu, karena Jakpro sudah membayar komitmen fee-nya itu tadi sampai tahun 2024. Maka kalau tidak ada Formula E 2023 dan 2024, maka ruginya ya nanti nambah toh ya. Maka hal pertama itu harus sungguh dipertimbangkan oleh Jakpro memilih panitia Formula E 2023 dari orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang otomotif. Ya kalaupun ada unsur politiknya, ya sedikit saja lah. Jangan sampai yang mewarnai justru politik, tapi olahraganya hanya sedikit. Selain itu, Jakpro juga perlu melihat kembali apa tujuan Formula E secara global sebenarnya dilakukan, sehingga bisa menyatukan penyelenggaraan Formula E di Jakarta dengan tujuan Formula E itu secara global. Tujuan utama Formula E secara global adalah yang paling utama ya, itu mempopulerkan penggunaan mobil listrik. Makanya balapannya menggunakan mobil listrik dan tracknya atau lintasannya itu di tengah kota, dengan harapan orang akan melihat balapan di tengah kota tanpa kebisingan dan targetnya adalah zero karbon atau nol emisi karbon. Itu tujuannya. Maka hal yang lain yang bisa didorong Jakpro adalah bersinergi dengan pemerintah pusat. Kan sekarang pemerintah pusat baru menggalakkan program mobil listrik itu atau kendaraan listrik. Kan sekarang sedang didorong agar beralih ke kendaraan listrik. Maka ini bisa menjadi sinergi sehingga kepopuleran mobil listrik atau kendaraan listrik semakin meningkat di Indonesia, sehingga mengurangi karbon, mobil berbahan karbon, sehingga juga bisa mengirit energi-energi yang berbahan bakar fosil. Ini akan menguntungkan, selain mendapat keuntungan yang lebih, tapi juga ada keuntungan yang lain juga, yaitu mempopulerkan kendaraan listrik atau mobil listrik itu. Ya memang kalau untuk Formula E bisa meraih sukses yang sangat besar itu memang susah. Maksudnya sukses besar itu cuannya luar biasa itu memang nggak mudah. Kita harus sadar bahwa kepopuleran Formula E itu belum menyamai Formula 1 lah. Kita mungkin tahu ya pembalap Formula 1, mungkin tahu. Mungkin ada yang tahu Max Verstappen, Sergio Perez, ada juga Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, ada Lewis Hamilton. Banyak, mungkin kita tahu, jadi yang tahu ya. Tapi balap Formula E siapa? Nggak tahu kan? Maka kepopuleran Formula E memang belum menyamai Formula 1. Ya bagi penggemar otomotif yang menyukai balapan, memang Formula ini tidak cepat langsung menarik hati. Walaupun memang popularitasnya mulai naik sekarang karena populernya mobil listrik, semakin populernya mobil listrik. Ya itu loh, soalnya ada kenikmatan sendiri ketika melihat F1, ketika mendengarkan mesin mobil yang gitu, itu rasanya ada kenikmatan sendiri. Sementara kan Formula E memang dibuat tidak bising, hanya seperti gitu, walaupun kencang tapi nggak ada suaranya. Maka penikmat otomotif memang belum sangat menyukai Formula E ini. Tetapi
tahun 2023, tahun 2024, Jakpro bisa menyelenggarakannya dengan lebih baik dengan kemudian mendorong agar kepopuleran mobil listrik di Indonesia semakin baik. Itu keuntungan yang lain. Saya yakin cuannya juga akan bertambah ketika disiapkan sungguh-sungguh dan orang-orang yang menyiapkannya sungguh-sungguh, sehingga sponsor masuk, kemudian penonton juga banyak yang tahu, marketing atau promosinya luar biasa, maka keuntungannya pun akan semakin besar. Jangan sampailah kembali mengulangi pengalaman 2022, asal jalan, klaim sukses besar tapi tidak cuan. Besar pasar daripada tiang akhirnya. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga memberi inspirasi baik untuk Indonesia Damai. Sampai jumpa lagi.